Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mereview atau membahas jurnal Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani di Indonesia, Studi Peran Partai Damai Sejahtera (PDS) periode 2004 sampai 2009 yang ditulis oleh Bapak Yandi Hermawandi dari Universitas Garut Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hisnu Barokah dengan MPN 24071122158, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2, kelas B Komunikasi Politik. Pertama, abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh partai-partai politik umat Kristiani yang berfungsi sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani di Indonesia. Partai politik berbasis keagamaan Kristen ini muncul sejak pemilu pertama di Indonesia pada 1955 hingga pada masa reformasi pada pemilu 2004. Tujuan penelitian ini adalah menemukan peran Partai Damai Sejahtera sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani pada masa reformasi periode 2004 sampai 2009. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan, library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi yang diperjuangkan oleh Partai Damai Sejahtera pada masa reformasi tidak berbeda dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh partai-partai politik umat Kristiani pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, yaitu pertama, menjaga hak-hak minoritas, yang kedua, menjaga pluralisme, yang ketiga, menolak ide negara Islam dan syariat Islam. Selanjutnya pendahuluan. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tak lepas dari peran agama yang mampu memberikan spirit perlawanan terhadap penjajah. Termasuk juga umat Kristiani, Protestan ataupun Katolik memiliki andil dalam sejarah perjuangan bangsa. Umat Kristiani juga bergiat di dalam partai-partai politik berbasis agama. Pada masa setelah kemerdekaan, mereka pernah mengenal Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik (Parkat). Kedua partai ini berdiri semenjak maklumat Wakil Presiden Hatta pada November 1945, awal kemerdekaan. Partai-partai berbasis agama Kristen ini berhasil memproyeksikan tokoh-tokoh seperti Dr. J. Lehman, Melanchthon Siregar, Dr. Tambun, Sambas Sirait, dan lain-lain ke pentas politik nasional. Pada fase-fase perubahan sosial politik di Indonesia, baik masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi 1998, peran umat Kristen di pentas politik nasional tidak bisa dianggap remeh. Perubahan sosial politik pada 21 Mei 1998, gerakan reformasi membawa angin segar bagi kelompok politik sektaria berbasis agama. Namun dari sekian banyak partai politik Kristiani tersebut, mungkin hanya Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mendapatkan suara cukup signifikan. Terlebih dari sekian banyak itu yang berhasil memperoleh kursi di parlemen hanya PDS. Banyak umat Kristiani yang berminat membentuk partai politik aliran ini dinilai cukup fenomenal, sebab pada masa Orde Baru kecenderungan ini sangat jarang terlihat, jika tidak dikatakan tidak terlihat sama sekali. Sesuai dengan fungsinya, partai politik tentu saja didirikan berdasarkan beberapa hal penting bagi para pendiri maupun konstituennya. Kehadiran partai politik merupakan organisasi politik yang menjadi barometer demokrasi.
Demokrasi atau tidaknya sebuah sistem politik sangat bergantung pada kehadiran partai politik. Terlepas dari Terlepas dari berfungsi atau tidaknya partai politik tersebut, jumlah partai politik banyak pun belum tentu menjamin terpeliharanya institusi dan nilai-nilai demokrasi. Meskipun jika jumlah partai politik hanya satu, partai tunggal seperti di negara-negara komunis tidak dapat pula disebut sebagai sistem yang demokratis. Selanjutnya, kajian pustaka dan kerangka teori. Beberapa buku yang dijadikan rujukan penelitian ini dapat membantu dalam penulisan atau penelitian ini. Buku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mianto Nugroho Agung dan Jeffrey A.A. Lempas, Yesus Sebuah Bunga Rampai, Komunitas Nisita Jakarta 2004. Buku Yesus dan Politik, sebuah bunga rampai yang ditulis oleh para pakar dari beragam latar belakang pendidikan ini sebenarnya sedikit menyinggung keberadaan PDS. Disebutkan dalam tulisan ini bahwa kehadiran PDS menimbulkan pro dan kontra di kalangan Kristen. Sinar Harapan 29 Mei 2004. Konsekuensi dari perbedaan sikap tersebut, suara politik umat Kristen tidak utuh ke PDS. Hasil PDS tak berhasil dalam pencaturan politik. Buku tersebut hanya mengulas mengenai sisi yang berbeda antara agama dan realitas masyarakat politik. Karena itu, keterlibatan kalangan gereja dalam politik praktis sangat disesalkan. Yang kedua, PDT Dr. Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, BPK Gunung Mulia, Jakarta 2004. Secara umum, buku ini memberikan pembahasan historis yang komprehensif dan mendalam tentang perjumpaan encounter di antara kedua agama Abrahamic religions, di Indonesia yang jauh dari tempat kelahiran mereka pertama di kawasan yang kini dikenal sebagai Timur Tengah. Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Mardi Ajra, perjumpaan yang terlukis dalam buku ini yang sering menampilkan pergumulan, struggle memang lebih banyak terkait dengan politik dan kekuasaan. Karena model penulisan sejarah dalam buku ini memakai model penulisan sejarah konvensional berdasarkan ilmu sejarah, Ajra menilai bahwa potret dan citra yang muncul tentang hubungan Kristen dan Islam di Indonesia sejak awal kedatangan keduanya sampai masa-masa terakhir ini penuh dengan pergumulan, persaingan, konflik, dan bahkan kekerasan komunal. Aritonang 2004. Selanjutnya, fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu yang pertama sebagai proses insert aggregation atau penggabungan kepentingan, penyaluran aneka pendapat dan aspirasi masyarakat yang beragam, kemudian mengaturnya sedemikian rupa serta menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi tersebut. Tuntunan dan aspirasi kepentingan masyarakat nantinya disampaikan kepada pemerintahan melalui partai politik agar bisa dijadikan sebuah kebijakan public policy. Yang kedua, sebagai sarana untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah, political socialization. Yang ketiga, sebagai penghubung dan penerjemah antar pemerintah dan warga negara. Kebijakan negara yang biasanya rumit dengan istilah-istilah teknis politik akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, partai-partai politik umat Kristiani dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemilu pertama Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 saat Republik Indonesia masih berusia 10 tahun. RI sejak diproklamirkan 17 Agustus 1945
telah memilih menjadi sebuah negara hukum yang menganut demokrasi. Sebenarnya, sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, pemerintahan Indonesia sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal 1946. Keinginan itu termuat dalam Maklumat 10 atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Namun, keinginan itu tidak dapat terwujud karena kendala yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Masa pasca Orde Lama adalah masa-masa sulit bagi Partai Umat Kristiani. Dalam perjalanannya berarti Parkindo dan Partai Katolik yang hanya ikut 2 kali pemilu yaitu pada 1955 dan 1971. Pada pemilu 1971 di masa Orde Baru, suara Parkindo masih berada pada urutan ke-6, sedangkan Partai Katolik berada di urutan ke-7 dari semua suara sah. Karena ada kebijakan partai dari pemerintah Soeharno, Parkindo dan Partai Katolik berfusi bersama partai-partai lainnya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Suara Pembaruan 30 Maret 2010. Praktis sebagian suara Partai Umat Kristiani berpindah ke PDI dan sebagian lain berpindah ke Golkar atas tekanan-tekanan dari Orde Baru. Barulah ketika Orde Baru berakhir pada 1998, umat Kristiani bermunculan kembali menggelar pemilu kedua pada masa reformasi yakni 2004. Muncul PDS sebagai partai umat Kristiani yang siap berkompetisi dengan partai-partai politik lainnya. Yang kedua, sejarah kemunculan Partai Damai Sejahtera. Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah partai politik umat Kristiani yang unik. Partai ini unik karena partai ini statusnya partai yang menyatakan diri sebagai representasi partai politik umat Kristiani dalam artian Protestanisme dan Katolik di Jakarta 26 Januari 2004. Bukan hanya itu, bahkan partai ini menyatakan keterbukaannya kepada pemilih Muslim dan non-Kristiani untuk menjadikan partai ini pilihannya. Jika membandingkan dengan partai politik umat Kristiani yang pernah ada seperti Parkindo yang hanya menyatakan diri sebagai partai umat Protestan dan Partai Katolik sebagai Partai Umat Katolik, jelas PDS merupakan fenomena baru dalam khanzanah politik umat Kristiani. Dalam akte pendirian yang dibuat di hadapan notaris Elisa Asmawel, SH, dengan nomor 1 tanggal 1 Oktober 2001, PDS didirikan oleh 50 orang lebih. PDS kemudian dideklarasikan di hadapan publik di Jakarta pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2001 dan di hadapan berbagai media. Hari Minggu 28 Oktober 2001 tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu berdirinya sebuah partai baru di dalam dinamika umat Kristiani serta konstelasi politik bangsa Indonesia. Partai ini dibentuk untuk berjuang menjadi organisasi peserta pemilu dan perjuangan berikutnya menghantarkan kadernya untuk dicalonkan sebagai presiden, wakil presiden, dan calon-calon legislatif. Selanjutnya, yang ketiga adalah komunikasi politik PDS di parlemen. Sebagaimana Parkindo yang memperjuangkan aspirasi kekhawatiran kalangan gereja terhadap isu-isu berbau negara Islam dan syariat Islam, maka apa yang diperjuangkan oleh PDS pun tidak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Parkindo. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan
Aritonang yang menjelaskan betapa Parkindo dijadikan sarana politik yang penting bagi kalangan gereja DGI. Aritonang 2004. Begitu pula yang terjadi dengan PDS dalam menjalankan perannya di dalam politik formal Indonesia Parlemen. PDS adalah partai politik umat Kristiani yang sangat didukung oleh kekuatan kalangan gereja seperti Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Indonesia (KWI). Selain kalangan aktivis Kristen dari elemen mahasiswa dan akademis, di Jakarta Post 26 Januari 2004, sejalan dengan agenda Parkindo pada masa Orde Lama, agenda PDS yang utama adalah terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menjaga hak-hak minoritas, yang kedua menjaga pluralisme, dan ketiga menolak ide negara Islam dan syariat Islam. Selanjutnya tentang komunikasi politik untuk Kristiani di Parlemen Indonesia. Sarana komunikasi politik umat Kristiani pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu ada Partai Parkindo, Partai Katolik, PDIP, dan Golkar. Peran atau agendanya yaitu satu, menjalankan hak-hak minoritas, yang kedua menjaga pluralisme, yang ketiga menolak ide negara Islam dan syariat Islam. Partai politik umat Kristiani periode 2004 sampai 2009. Partai Damai Sejahtera. Kesimpulan, gerakan-gerakan partai politik umat Kristiani di Indonesia memang memberikan warna tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia. Kalangan umat Kristiani dan khususnya partai politik umat Kristiani telah memberikan kontribusi berharga bagi kemerdekaan maupun masa setelah kemerdekaan. Agenda-agenda partai politik umat Kristiani yang pernah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia seperti Parkindo dan PDS terlihat sangat khas karena berusaha menjadi watchdog bagi kaum mayoritas bahwa NKRI dan pluralisme bangsa adalah harga mahal yang harus dipertahankan. Dalam konteks demokrasi, peran PDS bisa merupakan checks dan balance atas agenda-agenda politik mayoritas. Dengan keberadaannya, bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan yang bisa disebut sebagai kadikatora mayoritas dan tirani minoritas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan untuk lebih jelasnya bisa langsung baca di jurnalnya secara langsung, dan jurnal ini memberikan pengetahuan untuk saya yang masih awam tentang partai politik dan komunikasi politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.